down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma dari SMK Negeri Jatiluhur. Pada video kali ini saya akan membahas VLAN trunking. Nah, di sini ada VLAN. VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Adalah area untuk membagi suatu jaringan biar menjadi beberapa jaringan kecil secara virtual tanpa harus menambah kabel atau perangkat baru. Misalnya, dalam satu jaringan bisa dipisah menjadi khusus guru, siswa, dan tata usaha walaupun semuanya masih menggunakan switch yang sama. Sehingga jaringan menjadi lebih rapi, aman, dan terorganisir karena tiap kelompok tidak saling bercampur secara langsung. Di sini juga ada allowed trunk. Allowed trunk adalah pengaturan pada port trunk yang menentukan VLAN mana saja yang diizinkan lewat di jalur tersebut saat menghubungkan antar switch. Walaupun trunk sebenarnya bisa membawa banyak VLAN sekaligus, kita bisa membatasi hanya VLAN tertentu saja, misalnya VLAN 10 dan VLAN 20, agar semua VLAN tersebar ke seluruh jaringan. Dengan begitu, lalu lintas data jadi lebih terkontrol, jaringan lebih rapi, dan juga lebih aman karena hanya VLAN yang diperlukan saja bisa lewat. Ada juga protokol trunking ISL dan IEEE 802.1Q adalah protokol trunking untuk menandai data VLAN agar bisa lewat satu jalur tanpa tercampur. ISL adalah teknologi lama milik Cisco yang sudah tidak digunakan lagi. Sedangkan IEEE 802.1Q adalah standar yang dipakai sekarang karena lebih efisien dan didukung oleh hampir semua perangkat jaringan modern. Ada juga Dynamic Trunking Protocol. Dynamic Trunking Protocol atau DTP adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk mengatur secara otomatis apakah sebuah port akan menjadi trunk atau tidak. Jadi, dua switch yang terhubung bisa bernegosiasi sendiri apakah mereka akan memakai mode trunk atau hanya akses. Dengan DTP, kita tidak perlu selalu mengatur trunk secara manual karena perangkat bisa menyesuaikan secara otomatis sesuai konfigurasi di kedua sisi. Di sini ada gambar, kita bisa analogikan yang atas ini sebagai switch 1 dan yang bawah ini sebagai switch 2. Jadi, kedua switch ini jika dinamik auto ketemu dinamik auto akan menjadi akses, dan misalnya di sini trunk ketemu trunk akan menjadi trunk. Dinamik disable dan ketemu trunk akan menjadi trunk seterusnya. Lanjut, di sini ada target dan untarget. Target adalah data diberi tag atau penanda VLAN. Jadi perangkat bisa tahu data itu berasal dari VLAN mana. Biasanya dipakai di port trunk karena membawa banyak VLAN sekaligus. Untarget adalah data tidak punya tag, jadi dianggap sebagai bagian dari satu VLAN saja, atau biasanya VLAN default. Ini umum di port akses yang hanya dipakai untuk satu VLAN. Lanjut, di sini ada native VLAN. Native VLAN itu adalah VLAN khusus di port trunk yang mengirim data tanpa tag atau untarget. Artinya, kalau ada data yang lewat trunk tapi tidak punya label VLAN, maka data itu otomatis dianggap berasal dari native VLAN. Biasanya defaultnya adalah VLAN 1, tapi bisa diubah sesuai kebutuhan. Fungsi utamanya supaya perangkat yang tidak mendukung tagging tetap bisa berkomunikasi, tapi juga harus hati-hati karena kalau salah konfigurasi bisa menimbulkan masalah keamanan. Lanjut, yang terakhir ada perbedaan layer 2 dan 3. Layer 2 atau data link berfungsi mengirim data dalam satu jaringan lokal atau LAN menggunakan MAC address dengan unit data berupa frame, bekerja melalui perangkat seperti switch yang menentukan tujuan berdasarkan MAC table, serta mendukung fitur seperti VLAN dan switching. Sedangkan layer 3 atau network berfungsi menghubungkan dan mengirim data antar jaringan
berbeda menggunakan IP address dengan unit data berupa paket. Bekerja melalui router atau layer 3 switch yang menentukan jalur terbaik menggunakan routing table, serta mendukung proses routing, path determination, dan fragmentasi paket. Sehingga secara inti layer 2 hanya menangani komunikasi lokal, sementara layer 3 memungkinkan komunikasi antar jaringan hingga ke internet. Langsung saja kita praktek ke aplikasi Cisco-nya langsung. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer, dan di sini saya sudah membuat jaringan sederhana dan sudah memiliki masing-masing IP. Langsung saja kita ping dulu. Kita ping ke PC. Kita akan ping ke PC 3, yaitu dengan IP 192.168.1.4. Nah, sudah berhasil. Langsung saja kita akan mengkonfigurasi VLAN. Nah, kita akan menggunakan VLAN 2 dan VLAN 3. Langsung saja kita masuk ke switch dan ke mode CLI. Enter. Masuk ke dulu ke N. Connector. Nah, kita akan menggunakan VLAN 2. Yang VLAN 2 itu bernama guru dan IP address-nya yaitu adalah 192.168.1.1. Ketik VLAN 2, namanya adalah guru, namanya bebas, tapi di sini saya akan menggunakan nama guru. Kita enter dulu, kita masukkan VLAN lagi, VLAN 3. VLAN 3 ini namanya saya menggunakan nama siswa. Nah, cara kita bisa lihat VLAN-nya, kita memakai perintah ush VLAN drive. Kita enter. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 dan VLAN guru yang bernama guru dan siswa. Langsung saja kita pindah-pindahkan port 01 dan 02 ke VLAN 2, yaitu dengan kita ketik int ra 0/1 strip 2. Nah, ini tuh rank ya teman-teman, cuman saya singkat jadi RA. Nah, di sini 1 strip 2 itu kita bisa memindahkan port FA01 sampai FA02. Kita enter, kita ketik sw switch mode akses, kita ketik lagi. Nah, di sini sudah terlihat FA01 dan FA02 sudah dipindahkan ke VLAN 2. Lanjut kita pindahkan FA03 dan FA04 ke VLAN 3. Caranya sama, kita ketik int rafa/3 strip 4, kita enter, langsung ke switch mode akses, enter, ketik lagi switch akses VLAN 3, enter. Nah, di sini sudah terlihat FA03 dan FA04 sudah dipindahkan ke VLAN 3. Di sini sudah dipindahkan masing-masing port. Lanjut kita akan ping dari antar VLAN
yaitu kita ping dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini sudah ya kita membuat VLAN dengan satu jaringan. Bagaimana kita membuat VLAN dengan dua jaringan? Kita akan membuat jaringan satu lagi seperti ini. Kita buat. Kita rapikan dulu. Nah, di sini kita akan mengisi IP-nya. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu seperti tadi. Seperti jaringan yang pertama, kita masuk ke switch dan ke mode CLI. Kita enter, kita ketik N, masuk ke config terminal. Namanya yaitu guru. Lanjut ke VLAN 3, namanya yaitu siswa. Nah, kita akan melihat VLAN-nya menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini sudah aktif. Lanjut kita memindahkan port FA01 dan port FA02 ke VLAN 2, yaitu dengan menggunakan perintah kita akan ketik int rafa strip 2, enter, masuk ke switch mode akses, lanjut switch akses VLAN 2, enter, kita perintahkan dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah saya pindahkan FA01 dan FA02 ke VLAN 2. Lanjut kita akan pindahkan FA03 dan FA04 ke VLAN 3, yaitu sama caranya kayak tadi, int rafa 03 strip 4, enter, masuk ke switch mode akses, switch akses VLAN 3,
Nah, di sini sudah terlihat VLAN 2 dan VLAN 3 sudah aktif. Terus FA01 dan FA02 sudah ada di VLAN 2 dan FA03 dan FA04 sudah ada di VLAN 3. Nah, lanjut di sini kita akan menggunakan mode terang. Memakai kabel crossover. Kita sambungkan FA05 ke FA05. Nah, di sini kita langsung saja terang. Kita masuk dulu ke N, lalu config terminal. Nah, di sini kita langsung masukkan saja interface FA05. Nah, FA05 itu yang mengarah ke sini. Jadi kita enter, langsung masukkan saja perintah switch mode terang. Nah, di sini sudah keterang sama. Kita tunggu dulu sampai hijau. Kita terang satunya lagi. Kita masuk ke N, connect, masuk ke ENT, FA05 sama ya. Lanjut kita masuk ke perintah switch mode terang. Nah, sudah sama ke terang. Nah, di sini sudah hijau dan kita akan coba ping ke antar jaringan. Kita akan ping ke PC jaringan sebelah dengan IP 192.168.8.1.3. Kita ping. Nah, di sini sudah berhasil. Kita ping PC satunya lagi ke PC seberang. PC seberang itu menggunakan IP 192.168.1.1. Kita enter. Sama, sudah berhasil. Nah, itu dia bagaimana kita cara menggunakan VLAN dalam jaringan yang berbeda, yaitu dengan 2 jaringan. Nah, bagaimana jika kita menggunakan 3? Yaitu saya akan memakai multilayer atau switch layer ketiga. Kita buat dulu jaringannya. Kita akan menggunakan sama 4 PC. Lanjut kita hubungkan dulu. Salah. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita tandai dulu. Nah, kita langsung saja masukkan IP-nya.
Lanjut, di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kalau ini nama sama aja sih. Codingannya Sama dong. sama. Enter. Kita masuk dulu ke N. Kita masukkan dulu ke VLAN-nya, VLAN dulu. Namanya guru. Lanjut, kita masukkan VLAN 3. Namanya siswa. Kita perintahkan biasa. Nah, di sini sudah aktif. Kita pindahkan port 1 dan port 2 ke VLAN 2, yaitu INT RA. Kita enter. Langsung saja kita masuk ke switch mode akses. Lanjut, switch akses VLAN 2. Kita enter. Nah, sudah masuk port 1 dan port 2 di VLAN 2. Kita akan memindahkan port 3 dan port 4 ke VLAN 3. Sama caranya kayak tadi, INT RA gig 1 slice 0 slice 1 slice 3 strip 4. Kita enter. Langsung saja kita masuk ke perintah switch mode akses. Lanjut, switch akses VLAN 3. Enter. Nah, di sini sudah berpindah ya teman-teman. VLAN 2 dan VLAN 3 sudah aktif, dan VLAN 2 dengan port 1 dan port 2, VLAN 3 port 3 dan port 4. Langsung saja kita akan terang juga dari sini ke sini. Kita 06 juga. Dari sini terang. Nah, sini sudah keterang. Kita terang juga yang di sini. Kita exit dulu. Kita langsung enter. Langsung saja ke switch mode terang. Nah, di sini sudah keterang juga, sudah sama-sama hijau. Nah, di sini sudah terhubung semua. Jadi kita
akan cek satu persatu VLAN kita mengirim pesan. Di sini sudah successful dari sini ke sini, sudah successful juga. Gantian dari sini ke sini sudah successful. Nah, di sini sudah berhasil semua. Jadi kesimpulannya, VLAN trunking adalah metode untuk melewatkan data dari banyak jaringan terpisah melalui satu kabel penghubung saja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang VLAN trunking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know